A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali bersama yang pertama Kiai Husaini sama Ustadz Ngadino dalam kesempatan yang sudah beberapa kali beliau berdua ini tampil. Yang kedua, salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman teknologi semacam itu. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, podcast kali ini agak istimewa karena di bulan Agustus ada 2 hari yang cukup penting. Yang pertama adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Yang kedua, Hari Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijrah 1443 Hijrah. Para YouTuber semuanya, dulu waktu proses kemerdekaan, itu yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, itu dulu disiarkan radio. Nah, sebenarnya tadi saya mau lengkapi radio, tapi tertinggal radionya. Radio lama, transistor, belum transistor di kala itu, masih tabung, radio tabung. Terus ditambah komunikasinya cuma pakai telepon yang semacam ini. Terus bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan mesin jahit engkol yang semacam ini. Terus dulu Bapak Sayuti Melik itu mengetik naskah proklamasi itu pakai mesin ketik yang semacam ini. Jadi ini representasi daripada alat-alat di zaman itu yang bisa dipakai untuk menyebarkan kemerdekaan, berita kemerdekaan. Biarpun sederhana sebenarnya alat-alatnya ini, tetapi karena semangatnya, girohnya luar biasa, akhirnya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 bisa tersiar di seluruh dunia. Biarpun negara-negara tertentu juga belum sempat terjangkau radio, belum bisa. Tapi secara luar negeri sudah mendengar bahwa tanggal 17 Agustus tahun 45 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia memproklamirkan setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Malah ada fenomena menarik yang ada di Karanganyar, itu dulu ada namanya studio kambing. Ngaten nggih Ustaz, nggih Kiai? Ada studio kambing yang studio ini digerakkan di kandang kambing yang sekarang ada di Jenawi. Itu studio yang bisa menyiarkan tentang masalah-masalah semangat untuk kemerdekaan. Tetapi ini sudah tinggal kenangan, kita semangatnya sekarang teknologi tinggal pencet yang luar biasa canggihnya, tetapi tidak kalah pentingnya juga dulu dengan saat yang sederhana karena semangatnya yang luar biasa bisa cepat tersiar. Para YouTuber yang sangat saya hormati, itu sekilas sejarah. Sebelum kita mulai podcastnya, ini ada salam dari Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA, sama Kiai sama Ustadz. Beliau ini guru besar dan seorang budayawan, juga sebagai narasumber di Yuk Ngaji di Rumah Antik. Itu sahabat Kiai Hudaya, almarhum Kiai Hudaya. Titip salam buat penjenengan berdua. Ngaten, mangke suatu saat pengen jumpa untuk kolaborasi menika. Siap. Karena beliau ini juga sebagai salah satu narasumber kita yang ada di Sentikan Tirto Martani, Yogyakarta. Para YouTuber yang sangat saya hormati, saya ini merasa tersanjung ini
dikelilingi yang sebelah kanan saya ini Kiai Husaini Hasan, sebelah kiri Ustadz Ngadino. Saestu saya itu merasa tersanjung karena beliau-beliau ini tokoh-tokoh ormas Islam yang ada di Karanganyar, representasi tokoh-tokoh ormas Islam yang ada di Karanganyar. Terus pundi kabaripun Kiai sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan? Alhamdulillah ini sehat dan Sehat. semuanya mudah-mudahan sehat semua ini. Iya, biarpun dulu sempat jadi LC ya. Lulusan Corona. Ustadz Ngadino terus pundi kabaripun? Sehat, suasana COVID di PPKM darurat sekarang 4 tetap sehat. Juga termasuk alumni LC juga? Alumni LC juga. setengah bulan. Setengah bulan ini. Sempat masuk rumah sakit ya? Ini pengalamannya gimana? Heroik enggak itu di rumah sakit ini? Seperti itu ya memang. Walaupun sama nama COVID tapi antara satu dan yang lain itu alumni Sendiri-sendiri. Iya. Tergantung penyerta penyakitnya apa. Komorbidnya ngaten Ya, ya. itu sangat berpengaruh. Iya. Yang penting pokoknya dalam suasana COVID itu memang imun wajib. Jadi daya tahan tubuh untuk juga ketahanan fisik psikis wajib. Wajib. Tapi iman juga lebih wajib, Ustaz. Yang dilandasi iman intinya. Iya. Iman dulu ada, baru imun akhirnya aman. Insya Allah ngaten. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, kita menyinggung hijrah dulu sebentar ya Kiai. Iya. Hijrah itu ada kaitannya, maksud saya tahun baru Islam, hijrah itu ada kaitannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada istilah move on, bergerak dari Mekah ke Madinah. Bisa diceritakan tentang hikmahnya untuk refleksi sekarang Kiai tentang masalah hijrah ini? Nggih. Ya, barangkali langsung kemauan. Hijrahnya Rasulullah SAW itu karena bukan lari dari tekanan, tetapi justru ini perintah Allah untuk bagaimana kemudian Islam itu bisa berkembang dengan baik. Dan yang pasti Rasulullah SAW sebelum hijrah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dalam arti beliau sudah menjajaki di beberapa tempat untuk hijrah sebelumnya. Tetapi sebelum yang Madinah pas maksudnya, sebelum ke Yathrib atau Madinah itu. Tetapi kemudian yang paling pas ya ke Madinah itu. Kebetulan di sana banyak orang-orang yang sudah mendengar tentang Islam dan sudah siap untuk masuk Islam, yang biasa kemudian mereka disebut sebagai kaum Ansor. Itu adalah orang-orang yang menerima Rasulullah secara total dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan tonggak sejarah berkembang luasnya Islam di seluruh dunia. Dan ini sekali lagi salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggiring Rasulullah SAW untuk menyiarkan Islam dengan secara secara lebih luas gitu. Dan ini tonggaknya. Kemudian kenapa diambil sebagai tahun baru untuk hijrah ini dipakai sebagai tahun awal. Jadi Muharram itu bulan pertama di dalam bulan Hijriah, tahun Hijriah, karena sejarahnya yang sekali lagi berkembangnya Islam itu adalah setelah hijrah itu. Dulu sebelum ditetapkan hijrah sebagai tahun satunya Hijriah, tahun Hijriah itu tahun satunya adalah pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan itu sekali lagi melalui perdebatan yang panjang para sahabat pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau diberi masukan oleh salah satu gubernur, kalau tidak salah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini salah satu gubernur menerima surat dari Umar bin Khattab, ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Sehingga beliau bingung, ini tahun kapan ini? Sehingga akhirnya Umar berinisiatif untuk menggunakan momen hijrahnya Rasulullah SAW ini sebagai bulan pertama di dalam dan tahun pertama untuk tahun Hijriyah. Perlu dibedakan antara Hijriyah dengan hijrah. Kalau hijrah itu pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tapi kalau tahunnya namanya Hijriyah, bukan tahun hijrah, tetapi tahun Hijriyah. Sehingga ini adalah sekali lagi merupakan momen yang sangat luar biasa
sampai kemudian Fathul Mekah dan seterusnya, itu momen awalnya adalah di hijrah ini, hijrahnya Rasulullah SAW ini. Ya ingatan mungkin sepintas. Ya, betul. Ceritanya setelah hijrahnya Rasulullah, Islam berkembang dengan pesat. Iya, iya. Momen yang sangat luar biasa berkembangnya Islam itu adalah pada setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Karena kebetulan kaum Ansor itu luar biasa di dalam menerima Islam dan memberikan segala sesuatunya untuk Islam. Sehingga luar biasa. Kaum Muhajirin bahkan pada saat itu hampir semua tidak membawa harta benda dari Mekah, tetapi diterima dan diberikan sesuatu oleh kaum Ansor gitu. Ini persahabatan yang luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa antara Ansor dan Muhajirin. Ini bisa jadi refleksi kita bahwa menerima sahabat kita, menerima saudara kita dengan sangat totalitas. Ngaten Kiai nggih. Nggih. Ngaten Ustaz Ngadina. Ini kita beralih kepada Ustadz. Jadi seringkali peringatan itu seperti 17 Agustus, seperti peringatan Tahun Baru Islam itu diperingati ataupun bahkan diucapkan selamat. Selamat Tahun Baru Hijrah, selamat Hari Kemerdekaan. Bahkan ada yang selamat ulang tahun, selamat apapun. Ini dalam pandangan Islam bagaimana? Diperbolehkan enggak Kiai? Para peserta YouTube ya, yuk ngaji di rumah antik. Selamat Tahun Baru 1443 Hijriah. Kita sambut hari esok lebih baik daripada hari ini. Yang bersamaan dengan Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76. Sekali merdeka tetap merdeka. Melengkapi penjelasan Bapak Kiai Husaini dan apa yang disampaikan oleh Bapak Cicup tentang ucapan selamat. Sebelumnya saya perlu untuk memberi tambahan dari Pak Kiai. Tahun Baru Hijrah itu merupakan starting point, pijakan awal dalam rangka untuk semakin berkembangnya Islam. Jadi hijrah itu memang perintah dari Allah karena situasi dan kondisi di Mekah yang tidak mengizinkan. Maka setelah pindah, Islam berkembang luar biasa dengan disambut dengan antusias oleh sahabat-sahabat Ansor di Yasrib atau Madinah pada waktu itu. Ini kalau kita sambungkan dengan hari ulang tahun kemerdekaan, sama-sama starting point langkah awal. Hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 itu merupakan rahmat Allah. Jadi semata-mata bukan hanya sekedar perjuangan para syuhada, tapi rahmat Allah yang dibarengi dengan tetesan darah para syuhada yang berjuang dengan ikhlas demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia bebas dari penjajahan. Ini dua-duanya mengandung tujuan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan peringatan hari ulang tahun RI ke-76 dan Tahun Baru Hijrah 1443 ini merupakan tujuan ke depan menjadi lebih baik. Menyangkut ucapan selamat, jadi yang namanya mengucapkan selamat Tahun Baru, selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI merupakan hal yang ada nilai-nilai baik. Jadi kita akan mengenang perjuangan, mengenang sejarah, dan itu malah justru ada nilai-nilai sunnah. Jadi ada nilai-nilai sunnah dan itu selama itu tidak melanggar dalam konteks-konteks syar'i itu dibenarkan. Jadi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, bahkan di grup-grup itu memasang gambar dengan ucapan Dirgahayu atau Tahun Baru Islam itu dibenarkan Bapak. Oh, dibenarkan. Termasuk ngaten Ustaz, kita pakai aksesoris bendera, pakai pin Garuda Pancasila, penjenengan juga pakai ini, termasuk pakai pin merah putih. Ini karena ada sebagian umat kita yang kurang berkenan untuk memasang label-label atau aksesoris dari kenegaraan.
Ada toh Syekh yang Justru ini tanda-tanda kesetiaan. Jadi kita menghormati merah putih, suatu lambang yang kita hormati dari kronologis lahirnya bendera warna merah putih. Bukan hanya barang itu barang yang, tapi makna dari merah putih sendiri yang punya maksud yang adiluhung. Adiluhung, ya. Punya keberanian dengan hati yang suci, akhirnya merdeka. Jadi merdeka itu tidak muncul sekonyong-konyong, perlu perjuangan yang sangat dahsyat, sangat hebat. Bahkan tokoh-tokoh yang mereka itu berani sebelum merdeka, dari tokoh-tokoh ulama, kiai, beberapa tahun sebelumnya sudah berjuang menggalang persatuan dan kesatuan. Titik kulminasinya kan kemerdekaan, karena buah dari perjuangan para kiai yang muncul dari pesantren-pesantren yang begitu gigih, malah justru yang menjadi pendorong utama para kiai yang tidak ada pamrih. Sedikit pun ya? Iya, sedikit pun. Memang murni mereka seorang yang berjuang untuk membela tanah tumpah darah kelahirannya. Jadi membela negara hukumnya wajib, apalagi dari rongrongan orang-orang yang ingin merusak. Jadi memang penjajah itu memang wajib dihanguskan dari muka bumi karena tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi membebaskan diri dari penjajahan termasuk jihad, jihad, betul, jihad. Dan orang yang meninggal dunia karena menegakkan negara, membela negara, syuhada. Begitu Bapak. Mati syahid lah kira-kira. Mati syahid. Insya Allah. Jadi ngaten Kiai, saya teringat dengan cerita seorang budayawan, seorang Romo Yipi Mangunwijaya. Jadi di proses kemerdekaan di Gulu itu sebenarnya selain kiai, santri, ustadz, ada satu peran petani sebenarnya Kiai. Petani ini yang mensuplai makanan, yang mensuplai apa-apa, sehingga sampai sekarang pun karena kita masih berhutang kepada petani, belum lunas hutang itu. Sebenarnya begitu. Ini suatu sentilan dari budayawan Romo Yipi Mangunwijaya yang luar biasa, dan saya baca itu bisa kok semacam ini ya. Petani masih belum bisa dimuliakan di negara yang sudah merdeka, ngaten menika Kiai. Terus pundi tanggapan Kiai? Romo Yipi Mangunwijaya punya orientasi berpikir ke depan. Jadi pejuang-pejuang yang membela negara justru ya di akar rumput itu para petani yang mereka itu memang pahlawan yang tidak nampak tapi perjuangannya luar biasa. Yang sampai sekarang belum diperhatikan nasib mereka. Ini. Nah, untuk ini perlu, karena mereka termasuk pejuang yang gigih, yang mereka dengan sukarela, dengan tetesan keringat berjuang siang malam untuk bekerja menjadi seorang petani. Kita bayangkan Indonesia tanpa petani tidak mungkin akan bisa berjalan. Maka peran petani harus diperhatikan, utamanya kehidupan mereka. Harga barang-barangnya disesuaikan. Ini sekarang banyak petani yang menjerit karena antara biaya garap dengan hasil tidak seimbang, terlalu berat dari biaya garap daripada operasionalnya. Ini perlu. Jadi ternyata banyak petani itu yang merasa kecewa berat. Mengapa bisa demikian? Bahkan mencari pupuk pun prosesnya panjang. Mendapat Bapak, tapi prosesnya panjang dan mahal. Mahal lagi. Yang sebenarnya dikala itu proses kemerdekaan itu sudah mengorbankan jiwa dan raga, termasuk ternaknya disembelih. Betul. Pohongnya, singkongnya dimakan oleh para tentara, maaf ini para TKR, itu dikonsumsinya yang paling berperan memang petani di kala itu. Ya, termasuk saya teringat pesan dari guru besar pertanian Gajah Mada, sebenarnya kehidupan petani tidak bagus, tetapi kalau kamu pengen bahagia, tirulah kehidupan para petani. Insya Allah kamu bisa bahagia. Terus pundi menika Kiai? Lah ini kehebatan para petani yang mereka itu narimo keadaan, narimo ing pandum. Jadi mereka hidupnya selalu prasojo, sederhana apa adanya. Karena memang itulah pola pikirnya para petani yang asli. Yang perlu memikirkan adalah orang-orang yang punya kebijakan bagaimana nasib mereka yang nilai juangnya itu tinggi. Coba ketika perang gerilya itu siapa yang mensuplai makanan? Para petani. Para petani. Tentara-tentara yang dari desa ke desa yang dimotor oleh Jenderal Besar Sudirman, perang dengan bergerilya karena ditiru oleh yang lain, para santri-santri dari pondok bergerilya yang mensuplai makanan,
teman-teman kita yang menjadi petani. Petani. Luar biasa. Ya, ada ternak pun disembelih, Betul. ada apa saja dikorbankan. Nggih. Tadi yang membela kemerdekaan itu kan sebagai mati syahid, ngaten. Iya, Iya, mati syahid. Gimana dengan kriteria mati syahid itu, ya, Ustaz? Dalam konteks agama kan mati syahid ada tiga versi. Oke. Ada syahid dunia, Iya. ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia, mereka seorang kepala rumah tangga membela harta ketika dicuri oleh orang, mereka mempertahankan harta itu, tapi mereka meninggal dunia, ini termasuk syahid. Syahid konteks dunia. Nah, termasuk orang yang berjuang membela negara dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala upaya, termasuk syuhada dunia dan akhirat. Begitu, Bapak. Oh, ngaten, nggih. Ngaten, Ustaz Ngatino. Ini saya teruskan dulu sebelum ke Kiai, nggih. Jadi generasi sekarang ini kan kemerdekaan sudah direbut oleh para syuhada tadi, termasuk kiai, termasuk itu. Saya pikir dulu juga berat, sangat berat. Tetapi mengisi kemerdekaan ini juga bukan urusan ringan. Nah, kita sebagai generasi sekarang itu cara mensikapi kita mengisi kemerdekaan bagaimana, Ustadz? Oh, ini hal yang sangat luar biasa, Bapak. Nggih. Meraih kemerdekaan itu juga pekerjaan yang sangat berat. Iya. Perlu perjuangan lahir batin, perlu persatuan dan kesatuan dengan proses yang panjang dan lama, sehingga Allah memberikan hidayah untuk merdeka. Nah, setelah merdeka ini kan terus diisi agar merdeka ini terus dalam rangka untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ada 4 ciri dalam rangka untuk menghantarkan menjadi masyarakat yang bahagia sejahtera. Harus punya rasa aman, punya sehat, butuh makan, dan tempat tinggal. Kalau warga masyarakat 4 hal sudah terpenuhi, berarti negara sudah menjamin hak-hak mereka. Dalam mengisi proses kemerdekaan Ya, sudah terisi lah kira-kira. Untuk mewujudkan 4 hal ini, perjuangannya luar biasa. Jadi untuk mengisi ini memang justru lebih berat daripada mempertahankan. Walaupun mempertahankan itu super berat, tapi mengisi dengan waktu yang lama ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Makanya bentuk untuk berjuang ketika merebut kemerdekaan dan setelah merdeka itu ada konteks yang berbeda. Kalau merebut itu ketika mereka merebut bergerilya perang dari tempat ke tempat. Tapi kalau mengisi itu memang butuh energi, butuh berpikir, butuh kemampuan, butuh kecerdasan, butuh wawasan kebangsaan, dan butuh ghiroh. Yang mereka itu antara lahir dan batin harus disatukan. Membutuhkan orang yang punya ilmu yang ilmiah, amal yang amaliyah. Yang keduanya menjadikan suatu kesatuan yang utuh. Apa yang dikerjakan itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau orang bekerja, berbuat, berjuang semata-mata mencari ridha Allah, maka disitulah peran Allah untuk memberi kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau orang berjuang terlalu besar pamrih, nah inilah yang menjadikan problem. Siapapun, dimanapun, kapanpun, kalau orang berjuang terlalu besar pamrih akan mengurangi niat, keikhlasan niat yang sejati. Nah inilah yang perlu untuk ditekankan bagi para pemegang kebijakan untuk meniru ghiroh para founding fathers, para pendiri, para pejuang yang telah mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan dan setelah merdeka untuk diisi hal-hal yang baik, yang positif, yang menuju masyarakat yang adil, makmur, berkemajuan di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berat, Bapak. Memang berjuang dengan tantangan yang berat, tapi punya ghiroh itu nilai pahalanya tinggi, nilai juangnya tinggi, dan balasan Allah luar biasa. Ya.
Jadi mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan itu bisa bernilai ibadah mestinya kan begitu. Sangat-sangat bernilai karena hubul waton minal iman, mencintai tanah tumpah darah, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Jadi keimanan seseorang kan terukur sejauh mana rasa cinta mereka kepada tanah kelahiran. Karena kita lahir di bumi ibu pertiwi di Indonesia, tempat yang melahirkan bahkan membesarkan apa yang bisa kita sumbangkan. Jangan apa yang kita cari, tapi apa yang kita sumbangkan ke tanah tumpah kelahiranku. Inilah yang hebat. Tapi rata-rata orang itu justru terbalik. Apa yang bisa kita ambil? Itu kan justru mereka akan mengurangi ghairah untuk berjuang. Tapi yang dalam kacamata agama, apa yang kita sumbangkan? Apa yang bisa kita bantu demi kesatuan negara Republik Indonesia. Aten Ustadz Ngadino, Iya. ya panjenengan termasuk representasi dari Ormas Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, nggih, 12. Jadi sebelum kemerdekaan. Dan saya pikir cukup lama itu 12 ke 45 itu. Nggih toh? Sudah cukup lama dan saya yakin perannya juga besar. Kira-kira perannya bagaimana dalam proses kemerdekaan ini untuk Muhammadiyah? Ustaz, nggih. Sebelum negara kesatuan Republik Indonesia lahir, Nggih. Muhammadiyah lebih dulu lahir. Iya. Bahkan dengan saudara kandungnya dari Nahdlatul Ulama. Itu saudara kandung, dapat dikatakan saudara kembar karena antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari dua kiai yang belajar bersama-sama, berguru bersama-sama, tidur bersama-sama. Nah itulah ya yang luar biasa. Yang mereka punya kesepakatan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang masih dalam cengkeraman penjajah untuk bisa kita merdekakan. Jadi perjuangan sungguh amat sangat panjang. Sebelum negara lahir, Muhammadiyah NU sudah berjuang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari pondok ke pondok, dari kota ke kota. Nggih. Yang itu memang getarannya sangat dirasakan. Iya. Bahkan proses pembentukan panitia kemerdekaan RI itu yang membidani tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah. Kiai-kiai juga Ya, itu. kiai nggih. juga. Nggih. Yang perannya sangat luar biasa, bahkan mereka tuh yang punya andil besar, punya pengaruh besar. Antara tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin. yang mereka juga notabene termasuk nasional tapi di dalam hatinya termasuk Religius. orang yang sangat religius. Itu. Jadi kita mengenal namanya Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Agus Salim, ada Ki Bagus Hatikusumo, ada Kiai Mas Mansur, ada Kasman Singo Dimejo, ada Kahar Muzakir. Itu semua tokoh-tokoh pendiri bangsa yang bersatu, berkolaborasi antara satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang. Jadi bahkan di titik kulminasi ketika akan setelah Indonesia merdeka untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tokoh-tokoh mereka lah ketika terjadi perdebatan sengit Iya. antara kiai dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Nasrani yang pernah akan mengancam untuk membelot. Nggih. Maka dengan semangat besar, jiwa yang besar, mereka berani untuk mengorbankan dari Pancasila pertama dari 7 kata yang itu diperdebatkan luar biasa, termantar dengan semangat nasional, mereka ikhlas. Yang penting kata-kata ketuhanan yang Maha Esa sudah tercantum di dalamnya dan itu tidak membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lain. Itu bukti otentik nyata yang tidak bisa dikelabui oleh sejarah dan sudah ditulis dengan tinta emas, bahkan dari masing-masing tokoh itu diangkat menjadi tokoh pahlawan nasional. Itu Bapak. Oh nggih. Ngaten kita beralih ke Kiai Usaini. Ngaten Kiai, NU kan lahir tahun 26. Jadi juga cukup panjang untuk sampai ke 45. Nggih. Nggih.
organisasi itu sudah berkembang sangat bagus. Nyun sewu penjenengan kan juga kiai representasi dari Nahdlatul Ulama ini. Perannya bagaimana untuk NU ini di kala kemerdekaan Kiai? Ya, dari awal atau sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu NU dan Muhammadiyah selalu bergandeng tangan untuk bagaimana memerdekakan. Sebelum merdeka kita berusaha untuk memerdekakan negeri ini. Kemudian setelah merdeka juga mengisi kemerdekaan. Yang pasti para kiai Nahdlatul Ulama itu selalu menanamkan kepada para santri, baik santri laki-laki maupun santri perempuan, bahwa berjuang untuk negeri ini adalah fardu ain. Jadi bukan hanya fardu, tapi fardu ain. Jadi masing-masing, nggak pandang laki-laki maupun wanita, semua tentu dengan peran masing-masing. Tetapi harus semuanya berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Dan itu sudah mulai awal. Dan sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa kelahiran Muhammadiyah lebih dulu, makanya biasanya kami menyebut sebagai saudara tua kami, gitu. Karena memang seperti itu. Dan sekali lagi selalu ditanamkan itu semangat untuk berjuang untuk memerdekakan sebelum merdeka, kemudian berjuang untuk mengisi. Termasuk ketika ada setelah proklamasi kan Indonesia mau direbut kembali oleh penjajah. Makanya kemudian ada resolusi jihad itu. Resolusi jihad itu dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dan itu karena terjadi di Surabaya, maka area Surabaya lah yang tetapi disuplai dari berbagai macam daerah, bahkan sampai dari Cirebon dan Jawa Tengah. Semuanya menuju ke sana. Dan itu semangatnya sekali lagi semangat seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Ngadino tadi bahwa keikhlasannya itu penuh. Jadi sepenuhnya karena cinta tanah air. Karena cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Itu apa yang ditanamkan oleh para ulama, oleh para kiai di dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ingatan mungkin. Di kala itu kan takbir dan pokok merdeka merupakan energi bagi santri, bagi masyarakat awam. Bisa diterangkan Kiai? Setelah keluarnya resolusi jihad dari Syekh Hasyim Asy'ari, itu kan kemudian semua orang benar-benar berusaha untuk berjuang. Karena beliau dalam resolusi itu dikatakan fardu ain, sekali lagi fardu ain bagi siapapun yang dewasa, yang sudah baligh, berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian ini ditangkap oleh Bung Tomo pada saat itu yang menjadi panglima di Surabaya. Itu kemudian beliau supaya mengobarkan semangat para pejuang itu dengan ungkapan Allahu Akbar. Dan ini ghirrahnya semakin tumbuh dan ini Masya Allah luar biasa. Jadi ini ungkapan Allahu Akbar yang tepat. Karena dipakai untuk memperjuangkan negeri ini, mempertahankan negeri ini dari dari penjajah. Itu sehingga kata-kata ini sangat luar biasa dalam arti menyemangati para pejuang, siapapun itu. Itu ada muncul energi baru lah, energi yang luar biasa dari dalam. Cuman kadang-kadang sekarang ini, yaitu tadi takbir bisa disalah artikan untuk hal-hal maaf ini ya, ngaten tak Kiai, ada atau itu hal semacam itu? Ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan, karena memang itu bisa mengeluarkan energi yang luar biasa. Kata Allahu Akbar itu kan kata yang suci, yang Masya Allah luar biasa gitu. Kalau dipergunakan tepat, insya Allah akan menjadi sesuatu yang membangunkan energi, menyemangati kita semua. Untuk mengisi kemerdekaan bagaimana Kiai ini peran kita? Karena yang mengisi justru juga berat juga, bukan masalah ringan ini. Cara mengisi kemerdekaan untuk sekarang bagaimana Kiai ini? Mengisi kemerdekaan juga merupakan kewajiban bagi kita semua. Salah satu pengisian kemerdekaan yang paling tepat yang harus diusahakan selalu adalah bersatunya kita. Bersatu itu tidak mesti harus sama semua. Bisa jadi kita beda pendapat, tetapi masih tetap bersatu untuk mempertahankan negeri ini. Jadi muamalah dengan siapapun yang paling ditekankan ini adalah
bagaimana kita bermuamalah untuk mencintai negeri ini, dan itu perlu disebarkan ke siapapun. Dan khusus untuk orang Islam, ada ungkapan yang paling tepat adalah khairun nas anfa'akum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, untuk mengisi kemerdekaan ini, tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Ngadino bahwa kita harus mengisinya dengan ilmu. Karena memang Allah sendiri juga berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Makanya untuk mengisi kemerdekaan ini juga harus tahu sejarah, tahu ilmunya, tahu caranya, sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Yang pasti dasarnya adalah kecintaan kita, paling awal adalah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian kecintaan kita kepada negeri ini untuk kita isi dengan berbagai macam hal yang bermanfaat. Dan manfaat itu tentu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi manfaat untuk orang lain. Apalagi seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, kita semua semakin harus membuat peka hati kita terhadap penderitaan orang lain, sehingga kita semangat untuk membantu. Meskipun kita sendiri terdampak, tetapi paling tidak bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Itu barangkali itu semangat untuk jadi mengisi kemerdekaan itu salah satunya itu. Ketika ada sesuatu seperti pandemi ini, ya bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang penting barangkali. Rasa sosial kita harus peka, kira-kira begitu lah. Agama kita akan mengajarkan gitu. Ketika kita beribadah secara langsung kepada Allah kurang sempurna, maka dendanya adalah kafaratnya adalah ibadah sosial. Itu apapun itu. Ketika puasa tidak bisa dilakukan karena uzur tertentu, kafaratnya adalah ibadah sosial, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu barangkali. Menyinggung tentang ibadah sosial ini menarik, Kiai. Jadi porsi di Quran sebenarnya ibadah sosial dengan ibadah ritual katanya lebih tinggi. Jauh lebih banyak sosial. Persentasenya 70-30 kan apa betul Kiai ini? Iya, betul. Porsinya memang lebih besar ke sosial, tetapi tentu dasarnya yang 30 tadi. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berangkatnya adalah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian kita tumbuhkan semangat untuk bersosial, memberikan sesuatu untuk orang lain. Lain dan makhluk lain, Ustaz. Dan makhluk lain, semua, apapun lah gitu. Apapun, makanya tadi juga saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah juga pernah mengatakan, bahkan sering mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah apapun dan siapapun dan apapun yang ada di muka bumi ini, maka kamu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Karena begini Kiai, memang kita sudah 76 tahun merdeka, tapi ada yang bilang sebenarnya kita itu juga belum merdeka ini. Belum merdeka. Karena ada beberapa penjajahan yang bentuk baru yang ada di negeri kita ini. Bisa minta pencerahan Kiai? Yang pasti begini, yang harus ditumbuhkan dalam diri kita itu jangan sampai ada semangat untuk selalu gerutu. Ini kadang-kadang ini memang ada autokritik untuk kita semua bahwa memang masih ada penjajahan, terutama penjajahan ekonomi. Tetapi tidak lalu kemudian kita hanya istilahnya koar-koar bahwa kita masih belum merdeka dan seterusnya. Tetapi justru bagaimana kita menjadi merdeka secara ekonomi juga gitu. Termasuk tadi disinggung tentang petani. Petani sekarang ini ya masih agak sulit, termasuk nelayan dan seterusnya. Tetapi tentu mereka delalah ini. Petani-petani kita tidak banyak yang mengeluh, tapi justru yang banyak bicara itu orang-orang yang bukan petani atas nama petani. Nah ini yang kadang-kadang repot. Makanya harus ada porsinya. Jadi autokritik ini penting karena ekonomi kadang-kadang memang kita masih belum terlalu merdeka. Tetapi tentu tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi bagaimana kita berjuang masing-masing yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing untuk selalu bagaimana memerdekakan secara total. Dalam bahasa agama, merdeka itu kan al-hurriyah namanya. Hurriyah itu harus merdeka semuanya, termasuk ketika Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke Madinah itu adalah dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan dalam arti hurriyah. Merdeka dalam arti kita ini
bersikap, bertindak tanduk, berlaku tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali dipengaruhi oleh aturan Allah dan Rasul-Nya. Itu namanya hurriyah yang sesungguhnya. Dan itu dalam bidang apapun. Utamanya tentu bidang agama, kemudian bidang sosial yang lain harus digarap dan menjadi garapan umat Islam. Kalau di Indonesia barangkali konteksnya lebih luas adalah orang-orang Indonesia harus berjuang untuk bagaimana merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Gitu barangkali. Apalagi sekarang ini pandemi yang belum ada ujung pangkalnya, Kiai, ada nanti mungkin level 4 atau level 3 atau level berapa lagi, dan itu juga prediksi juga belum tahu. Ini sebenarnya persatuan dan kesatuan ini menjadi sangat penting sekali. Ngaten apa disebut Kiai menika? Persatuan dan kesatuan itu sangat penting, tetapi tidak kemudian lalu memberangus kemerdekaan masing-masing orang. Ini yang penting juga. Kalau dulu orang kan harus sama semua, itu tidak perlulah saya kira. Saya kira kita punya pendapat masing-masing. Tetapi persatuan juga harus benar-benar dijaga sehingga kita bisa bergerak dengan aman. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Ngatino. Kita ini dalam melakukan apapun, termasuk ibadah, termasuk bersosial, termasuk berekonomi, semuanya kan perlu keamanan. Kalau kita tidak bersatu kan ya nggak aman gitu. Makanya kita harus bersatu, tetapi masing-masing punya pendapat, ada salurannya. Itu yang penting. Jangan sampai kemudian orang dibungkam, tidak boleh bicara dan seterusnya. Semua boleh bicara, tetapi yang yang tepat gitu. Jalurnya yang tepat. Karena inilah ciri merdeka. Sama dengan zaman Khalifah dulu lah. Umar bin Khattab itu sering diancungi pedang oleh seseorang. Kalau kamu berbuat sesuatu yang salah, pedangkulah yang akan berbicara. Artinya begitu sangat luar biasa orang mengungkapkan pendapatnya. Tetapi di sisi lain mereka juga masih punya kepedulian yang total, sekali lagi semuanya karena Allah SWT. Yang penting adalah ada jalurnya yang tepat sehingga kita bisa bertindak dan berlaku sesuai dengan aturan yang disepakati. Ngaten mungkin. Oke, ngaten kita lanjutkan. Ini tadi sudah disinggung tentang masalah hikmah, tapi kok saya menangkap secara spesifik belum ini hikmah kemerdekaan ini kira-kira apa ini Kiai bisa dirumuskan ini hikmah kemerdekaan secara operasional ini? Kalau secara operasional barangkali yang gede dulu negara kita ini, yang namanya merdeka itu kan tidak bisa didikte oleh siapapun. Itu namanya merdeka. Artinya meskipun kita juga selalu berhubungan dengan siapapun, tetapi keputusan dan apapun yang diambil sebagai kebijakan pemerintah tentu tidak boleh didikte oleh siapapun. Maksud saya orang lain, orang di luar negeri kita. Itu tidak boleh. Itu namanya kemerdekaan yang operasional dalam negara kita. Kemudian kemerdekaan hakiki di masing-masing orang itu adalah bagaimana kita bisa, sekali lagi sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita bebas di dalam menjalani apa yang kita inginkan, asal apa yang kita jalani itu tidak menyimpang dari aturan. Dan bebas sebebas-bebasnya, termasuk bebas berpendapat, karena itulah isi kemerdekaan. Dan orang yang merdeka itu sekali lagi tidak bisa didikte oleh siapapun. Pendapatnya harus didengar kalau memang pendapat itu bisa tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kesepakatan. Itu barangkali. Tetapi ungkapan-ungkapan dan kesehariannya termasuk cara bekerjanya dan seterusnya mestinya harus ada kebebasan, tetapi mengikuti aturan yang ada. Itu barangkali. Termasuk di dalam seperti pandemi sekarang ini, pemerintah kan membuat aturan, tentu harus diikuti oleh semua rakyat. Karena perintah dari agama kita kan juga atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah atau yang memerintah di antara kalian. Itu barangkali yang operasional di dalam keseharian kita. Jadi dalam proses mengisi kemerdekaan ini kan ada istilah yang sangat heroik, yaitu berjuang. Semuanya harus kita perjuangkan. Termasuk berjuang untuk diri dan keluarganya. Itu kan juga termasuk perjuangan.
Dan tentu sekali lagi berjuang itu tadi saya sudah menyinggung bahwa ada kemanfaatan. Selain berjuang untuk diri dan keluarga juga ada kemanfaatan untuk orang lain. Itu barangkali. Ya itu intinya kemerdekaan. Berheroik di dalam suasana kemerdekaan yaitu bagaimana kita berjuang, semangat untuk mencari sesuatu untuk keperluan diri dan keluarga dan juga bermanfaat untuk orang lain. Gitu, Para YouTubiah semuanya yang sangat saya hormati, ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada dua narasumber yang sangat luar biasa sekali, pada Pak Kiai Husaini Hasan sama Ustadz Kadino. Ini kami secara simbolis kami kasih rasa kecintaan, sebuah tanaman yang bunga. Ini kebetulan juga yang nanam istri saya ini. Istri saya ini secara simbolis kami serahkan supaya kita tetap cinta kepada tanaman, cinta kepada hewan, cinta kepada makhluk hidup, sehingga alam ini menjadi alam yang sangat teramah. Ini Mas Setio, ini Mas tandurannya kita kasihkan kepada Ustadz sama Kiai. Ini Kiai. Teman saya bisa menumbuhkan semangat untuk bertanam. Sedekah U2 katanya begitu. Ini untuk Ustadz Kadino sama ini hasil karya istri saya Ustadz. Barakallahu laka Pak Cucu. Semoga bermanfaat. Amin. Barokah. Amin. Ngaten para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai. Menika cukup menarik semua apa yang kita perbincangkan para YouTuber semuanya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-76. Tapi sebelum kita tutup, terima kasih banyak Kiai Husaini. Terima kasih banyak pada Ustadz Kadino. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh kita bersama. Amin. Sebelum kita tutup, kita teriakkan pakai kemerdekaan supaya agak heroik sekali. Ngaten nggih Ustaz. Semakin semangat. Ngaten para YouTuber semuanya merdeka. 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 Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.